Sebelum masuk ke inti videonya, kita lihat dulu nih. Kita dengar wejangan dari Mak Lampir yang sangat bijak sekali mengenai hasil quick count. Sebelum masuk ke inti videonya, kita lihat dulu nih. Kita dengar wejangan dari Mak Lampir yang sangat bijak sekali mengenai hasil quick count. Rabu 14 Februari 2024 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aku bilang juga apa, pasti Prabowo lebih unggul. Ini masih hitungan sementara. Kita berdoa saja, jangan terlalu senang dulu. Kalaupun menang, kita jangan terlalu bangga. Tetapi kubu sebelah selalu teriak curang. Kita harus membalasnya, Kakang Bo. Dengar, kita jangan pernah ikut-ikutan mereka. Eling tuso. Jika kebencian dibalas kebencian, apa bedanya? Kita itu tidak membenci, tetapi hanya membela diri, Kakang Bo. Membela diri tidak harus dengan melawannya. Sudahlah, tenangkan hati. Kita cukup lihat saja kabar selanjutnya. Jangan emosian. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 57,33%. Di urutan kedua, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 25,35%. Adapun di urutan terakhir bertengger paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan presentase pemungutan suara 17,32%. Adapun data yang masuk dari LSI sebesar 77,80%. Apapun nanti keputusan yang terjadi, harus legowo. Jangan saling bertengkar dan jangan saling menyalahkan. Baiklah, Kakang Bo. Siapapun nanti yang menghina kita, hadapilah dengan pikiran yang dingin dan hati yang tenang. Jika seandainya mereka terus menghina kita, sabar, angkat jarimu, tulepin ke silit pitik, lalu sumpelin ke mulut mereka. Oke, itu wejangan beliau. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia itu kreatif. Mak Lampir juga bisa memberikan wejangan untuk kita semua. Oke, lalu kita masuk ke TPN Ganjar Mahfud yang ngamuk-ngamuk, saudara. Tidak mau menerima kenyataan. Oposisi apa ya? Kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai kok. Iya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini, ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum.
Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Betul nggak? Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Pak, semasif apa sih kecurangan yang ditemukan oleh TPP? Oh, banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia, ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh, baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimate ya Pak? Ya, legitimit dan tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Ya. Pak, artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu Udah opsi. pasti kalau lihat begini udah pasti lah. Tapi melihat barusan tadi Pak Anwar Usman putusan selanya ini masih berproses. Udah. Pihak 01 juga merasa hal yang sama Pak. Apakah antar kerjasama Pak? Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Oke. Kita jangan terprovokasi ya, santai aja. Jangan ikut dalam barisan gerakan yang janganlah menurut saya. Wajar sih memang kemudian ada rasa kekecewaan, lalu kemudian menggugat, mempersengketakan itu adalah hal yang biasa seperti itu. Di mana-mana juga yang kalah itu selalu teriak-teriak. Bagaimana caranya supaya kekalahannya itu tidak dilegitimasi oleh masyarakat sebagai kekalahan. Makanya teriaklah curang, agar tetap mendapatkan legitimasi bahwa sebetulnya calon yang kita dukung itu, calon yang kita usung itu menang. Tapi karena curang akhirnya tidak menang, kan itu ya. Bangunan narasinya supaya mempertebal kepedean aja terus dan memberikan energi positif kepada pendukungnya agar jangan sedih, jangan putus asa dan lain sebagainya. Masih ada pilpres selanjutnya. Kita tetap harus semangat. Maka narasi kecurangan adalah salah satu alat mempertebal kepedean, memberikan energi positif kepada para pendukungnya agar tetap setia mendukung dia. Kan itu ya. Wah, ini pemilunya curang dan lain sebagainya. Itu adalah narasi mempertebal kepedean supaya memberikan energi kepada pendukungnya, padahal memang faktanya kalah. Meskipun faktanya kalah, tapi bagaimana caranya merawat suara yang sudah masuk? Akhirnya kan harus memberikan energi positif dong. Nah, salah satu untuk memberikan energi positif kepada pendukungnya, lemparkan narasi kecurangan. Oh iya benar, curang. Sebenarnya misal Anies, Caimin menang, sebetulnya Pak Ganjar, Pak Mahfud itu menang, tetapi karena curang ya akhirnya menjadi tidak menang. Ya itu supaya sampai kepada kesimpulan itu. Rakyat yang mendukungnya tetap stay, tidak terombang-ambing. Sama seperti Prabowo dulu kan, dia ngomong ketika kalah, wah ini curang tuh, dan lain sebagainya kan itu. Padahal dia ngerti bahwa sebetulnya dia kalah. Makanya dia masuk pemerintahan, masuk kabinet Jokowi karena nggak mau kalah lagi, kan itu ya. Tetapi kenapa itu disampaikan oleh Prabowo Subianto? Supaya mempertebal kepedean dirinya dan memberikan energi positif kepada pendukungnya. Akhirnya narasi itu kan terus dipakai oleh pendukungnya. Enggak, Prabowo itu enggak kalah dulu. Cuma karena curang, akhirnya enggak dimenangkan. Sebetulnya menang, cuma enggak dimenangkan, kan itu. Untuk dalil aja kepada pendukungnya. Supaya enggak terlalu malu gitu. Punya argumen untuk melawan. Itu yang saya temukan di lapangan, serius.
Bahkan pendukung Prabowo dulu yang nyoblos Prabowo masih punya keyakinan bahwa Prabowo itu menang. Kemarin pas ketika pendaftaran, bayangkan. Ketika pendaftaran Prabowo dengan Gibran itu resmi, dia si pendukung Prabowo itu masih punya keyakinan bahwa sebetulnya dulu Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo menang, cuma karena dicurangi jadi nggak menang. Itu kan betapa hebatnya narasi curang ini untuk mempertebal keyakinan pemilihnya itu. Padahal ketika kita konfirmasi dengan faktanya Prabowo masuk kepada pemerintahan, artinya merasa bahwa dirinya lemah dong dan mengakui kekalahan di mana-mana sekarang pidatonya. Kan itu fakta. Jadi narasi kecurangan itu biasa. Ya, jangan, kita sebagai masyarakatnya jangan terprovokasi. Saya yakin biasa yang menggugat, mempersengketakan itu biasanya nggak berhasil juga. Menggugat ya menggugat, mempersengketakan dengan banyak sekali temuan-temuan dan lain, biasanya nggak berhasil sih. Cuma selesai di itu aja. Ikhtiar ya tetap harus. Karena menemukan ada indikasi kecurangan diikhtiarkan, tapi biasanya tetap gagal juga. Biasanya gagal. Tetap aja yang menang itu ya yang real, ya, mendapatkan suara paling banyak meskipun digugat, dipersengketakan, tetap aja nggak bakalan goyah. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.